Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Stumea, berada di Indonesia, dengan NIM 11S23003. Eh, Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan melanjutkan praktikum dashboard saya, ya, yaitu tipe bentukan dengan membuat to-do list menggunakan struktur. Pada kali ini, saya akan menambah 3 fungsi baru pada to-do list sebelumnya. di, di mana to-do list versi 2 itu terdapat 4 fungsi, yaitu tambah data, ubah data, hapus data, dan keluar. Nah, di kali ini saya akan menambahkan 3 fungsi baru, yaitu ubah status, filter data, dan cari data. Saya akan di ubah status. Nah, pada ubah status ini kita akan kita menggunakan pointer to do list, di mana task number-nya merupakan integer. Nah, jika task number itu lebih besar sama dengan 1, dan task number itu lebih kecil sama dengan to the list di number task, maka akan di print eh, 4 fungsi, 4 status yang baru, yaitu to do, proses, dan juga batal. Nah, jika kita pilih salah satunya, yaitu kita klik C1, maka eh, status yang diberikan akan berubah menjadi to do. Nah, kalau kita pilih 2, status yang diberikan bukan menjadi progress, 3 ada, dan 0 itu adalah batal. Jadi perubahan statusnya itu tidak akan dilakukan. Nah, jika task number-nya itu lebih besar daripada to-do list number task-nya, dan task number-nya itu lebih kecil sama dengan to-do list dari kapasitinya, maka eh, perubahan akan gagal, yaitu gagal melakukan tindakan. Atau itu juga berlaku jika task number-nya lebih besar daripada to-do list dari kapasitinya, dan task number itu lebih kecil dari 1, atau lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk ubah status ini dapat kita masukkan inputnya. Seandainya pada kali ini kita terdapat 7 to-do yang akan dilakukan dengan status to-do. Nah, jika kita mau ubah statusnya, perlu mengetik angka 3 yang terdapat di list ini, merupakan ubah status. Nah, di sini kita akan disuruh memilih to-do to-do list yang mana yang akan kita ubah statusnya. Saya akan mencoba untuk mengubah ke dashboard. Di sini kita diberikan 3 pilihan, to do, progress, dan batal. Nah, seandainya kita, karena statusnya sudah to do, maka kita ubah jadi progress. Nah, maka akan diberikan belajar dashboard dengan status proses. Jika kita ubah juga lagi, begitu juga untuk dan dan juga batal. Seandainya kita mengkliknya itu batal. Nah, selanjutnya itu ada filter data. Nah, di filter data ini kita kita menggunakan kita pakai integer to the count, di mana integer to the count itu 0, progress count itu 0, dan count itu juga 0. Nah, untuk jika
Untuk integer i sama dengan nol, dengan i lebih kecil daripada to-do list di number task-nya, jika to-do list jika to-do list-nya merupakan eh, task task eh, di list i dengan status to do, maka akan di print persen d, persen s, dan juga persen s, di mana i plus satu to do list, tasknya merupakan deskripsinya, to do count plus plus. Nah, itu maksudnya akan diberikan printf to do. Di printf to do-nya itu nanti akan dicerkan list-list yang berstatus to do. Nah, begitu juga untuk list dengan status progress dan juga done. Nah, untuk di bawah setiap status yang akan diberikan filter, di bawah setiap filternya akan diberikan total datanya. Sebagai contohnya, kita masukkan akan kita runkan. Kita coba ubah semua statusnya jadi status-status yang berbeda. Nah, kita ubah. Tuh, eh, di sini kita terdapat 7 list yang sudah berbeda, yang statusnya sudah berbeda, yang terdapat dan duduk progress. Nah, jika kita coba filter datanya, maka akan diberikan tiga filter data, itu to do, yang dimana belajar RPL merupakan berstatus to do dengan total data yang terdapat satu. Untuk progress terdapat dua total data, yaitu belajar malas dan belajar cerdas. Dan terdapat empat total data, yaitu belajar dashboard, pagi, siang, dan malam. Itu merupakan fungsi dari filter data. Nah, selanjutnya itu eh, kita ada cari to do. Cari to do itu maksudnya mencari data. Nah, dengan menggunakan eh, integer form-nya itu kita pakai nol. Cost cost to do list akan yang pertama itu kita cari data dan mencari to do. Ini merupakan tampilan awalnya, dan kita mengklik apa ya, ke integer i-nya sama dengan nol, dengan i lebih kecil dari to-do list number task-nya, dengan i plus plus, jika to-do list-nya task i-nya ini uh, description search query-nya tidak merupakan nol, maka akan di print uh, persen d, persen s, negatif persen s, eh, uh, s. Nah, uh, mencari data ini dan akan diberikan eh, status, ditunjukkan juga status-statusnya, yaitu dulu, proses, atau dan. Nah, untuk setelah itu akan diberikan juga total data yang akan kita pakai. Kita menggunakan found-nya, itulah fungsi dari found, akan diberikan total data yang kita cari.
Jika jika data yang kita cari tidak ada di listnya, maka akan di print tidak ada hasil yang ditemukan. Nah, ini maksudnya jika di listnya itu tidak ada karakter yang sama yang kita cari, maka eh, akan diberikan eh, akan di print tidak ada hasil yang ditemukan. Karakter itu dari search binary-nya. Sebagai contohnya, eh, kita masukkan inputnya, yaitu cari data. Nah, di mencari data ini kita berikan eh, sebagai contoh kita ketik bela bela. Bela merupakan eh, kata-kata awal dari sini belajar. Nah, kita ketik saja bela, maka akan diberikan empat list dari list kita ini dengan dengan statusnya juga. Nah, yaitu belajar dashboard dengan status done, dan file dengan status to do, madas dan business dengan status progress. Dengan total data, dengan total data empat data yang merupakan bagian dari bela. Nah, itu juga untuk karena kita cari juga eh, mark. Jika kita cari mark, maka akan diberikan juga tiga list dari tujuh list kita, yaitu makan pagi, siang, sore dengan status dan pagi, siang, malam dan status dan eh, tiga total tiga data yang terdapat pada tiga data jika kita mencari mark. Nah, sekian penambahan ini eh, sekian dari penambahan juga untuk integer mainnya, maka itu ini case satu, menambahkannya itu case 3 4 6, yaitu case 3-nya itu artinya di list ketiga, di fungsi ketiganya itu kita tambahkan berupa status, nomor tuduh, integer task number-nya, yang maka akan di scan F-nya itu integer persen D-nya yang merupakan alamat task number-nya. Nah, statusnya itu juga alamat to-do list-nya dan task number dan terbuka keluar. Nah, begitu juga untuk case 4 dan juga case 5. Di case 4 itu hanya menggunakan filter data. Nah, filter datanya pun meneruskan fungsi yang di atas. Nah, untuk yang case 5-nya, untuk mencari data, maka akan scan F-nya akan mencari persen pada list statement-nya dengan description-nya juga, dan alamat to-do list-nya dengan description-nya. Nah, eh, itu sampai terusnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, hanya dimaklumkan juga. Sekian juga. Terima kasih. Terus,